Baik, kita masuk ke surat Al-Maidah ayat 1. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kalian sempurnakan, penuhilah akad-akad. Akad apa? Akad yang terjadi antara engkau sama Allah dan akad yang terjadi antara engkau dengan manusia. Supaya kita paham, kita punya akad sama Allah. Apa akad kita sama Allah? Mentauhidkan Allah. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Iya. Ini akad kita meyakini Allah, pencipta kita, Tuhan kita yang memberikan segala-galanya kepada kita, maka kita harus penuhi itu. Di doa, di sayyidul istighfar, istighfar yang paling mulia. Jadi kalau kita bicara istighfar, istighfar yang paling mulia itu apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dan aku berada di atas janjiku, perjanjianku dengan engkau, dan janjimu kepadaku, aku berada di sana. Ini yang namanya akad. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kita disuruh memenuhi hal itu. Dan akad sama manusia. Makanya orang Islam itu tidak hanya baik sama Allah, tidak hanya sholatnya yang kejeng, tapi dia dengan manusia, dia penuhi itu akad-akad. Akad nikah umpamanya, akad perjualan, akad dagang, akad sewa menyewa, akad apa lagi? Semua akad kita penuhi. Jangan mau seenaknya sendiri. Ingat, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena terus terang kita ini jamaah kadangkala ada omongan-omongan yang tidak nyaman tentang orang yang sudah ngaji. Iki wis ngaji jenggote itu utang tak bayar-bayar. Ini sudah ngaji kata dia, jenggotnya panjang, utang tapi nggak bayar-bayar. Ini kan ada akad kau sama dia. Kadang-kadang ada orang yang memang niat nggak mau bayar. Fulan baik ya. Anak ingat sama. Dulu ada mahasiswa udah dikeluarkan dari STD. Ya karena tidak memenuhi akad-akad. Ternyata dia memang gitu, pinjam sama Ustadz Fulan, pinjam sama Ustadz Fulan, pinjam sama. Nggak ada yang dibayar. Akhirnya kabur dia. Tidak membayar hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita pun ingat, setelah kita ngaji, seharusnya kita semakin takut. Nanti itu ada hisab. Dan ada orang yang baik sama Allah, tapi buruk sama makhluk-makhluk Allah, dengan manusia, dengan binatang, itu masuk neraka. Ingat perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Dan antum tahu nanti ada orang-orang yang muflis, yang bangkrut. Bangkrut. Ahli ibadah orang itu. Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ini bawa pahala sholat, bawa pahala sholat, artinya sholatnya diterima, ada pahalanya. Bawa pahala puasa, bawa pahala sedekah, ada pahalanya. Tapi dia datang pada hari kiamat dalam kondisi dia telah menyakitin fulan, mencela fulan, ngambil hartanya fulan, nipu fulan, gak bayar utang sama fulan, membunuh fulan, macam-macam dosa dia kepada manusia. Maka pada hari kiamat orang-orang yang pernah diambil haknya itu akan menuntut sama dia. Bayangkan nih orang jamaah sholatnya bagus, tapi dia tidak menjaga hubungan dengan makhluk. Akhirnya dia bangkrut dan masuk neraka. Maka kita yang udah ngaji, yang udah paham, tolong jaga hubungan sama manusia. Aufu bil uqud. Antum punya janji sama fulan, nyewa rumah, bayar kontraannya, atau jual beli. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dikatakan dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Hewan-hewan ternak yang dimaksud adalah onta, sapi dan kambing. Kalian dihalalkan memakannya setelah disembelih. Kalau bangkai nggak boleh. Orang Arab dulu, mereka dalam perjalanan kalau umpamanya lapar nggak ada makanan, itu punuk ontanya dipotong. Punuk ontanya dipotong, dimakan mereka. Halal apa enggak? Haram, coba. Itu termasuk bangkai. Kadangkala ekor kambingnya, kan ada kambing yang ekornya, dia tidak ingin nyembelih kambingnya eman-eman, maka ekornya doang potong, dibikin sop buntut sama dia. Haram itu, karena hukumnya yang dipotong dari hidup itu hukumnya hukum bangkai. Ini dihalalkan bagi kalian onta, sapi, kambing setelah disembelih. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang sudah dibacakan kepada kalian pengharamannya. Apa yang diharamkan? Diharamkan bangkai, darah, ya.
Oke Ustaz, kadang-kala mereka juga kayak model bekam. Ada namanya as-safdu. As-safdu itu apa bahasanya misalnya? Yang mengeluarkan darah. Apa? Bedah. Bedah. Terjemahnya bedah, bukan bekam. Jadi memang uratnya disayat ya. Bukan akupuntur. Jadi di kaki itu ada dikeluarkan darahnya, itu ngucur darahnya itu. Seperti itu. Nah, itu orang Arab kadang-kala mereka dicari di ontanya itu, ditusuk, keluar darahnya ditampung. Nggak dibunuh ini ontanya, enggak. Dimasak tuh darahnya. Atau diminum sama mereka. Itu yang diharamkan. Taib. Ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Jika kalian tidak boleh menghalalkan, ingat, dalam kondisi kalian berihram, nggak boleh kalian berburu. Ini ada aturan dalam Islam. Jadi orang ketika berihram atau dia berada di tanah haram, maka dia tidak boleh berburu. Subhanallah. Sahabat itu pernah diuji ketika mereka berangkat umroh dalam kondisi ihram. Itu binatang-binatang buruan itu dekat sama mereka. Jadi mereka jalan ini tahu-tahu ada kijang. Tahu-tahu ada himar wahsy, ada keledai liar. Itu di depan mereka. Jadi kalau cuma mau ditusuk ini kena nih. Cuma lagi berihram ini, Allah Akbar, mereka ujian berat. Allah berikan ujian kepada mereka. Kemudian disebutkan di sini, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah memutuskan hukum itu semau dia, bukan semau kita. Supaya kita tahu kita ini hamba. Jadi aturan itu adalah aturan pencipta. Allah mau jadikan ini halal, Allah mau jadikan ini haram, itu Allah yang menentukan. Makanya dosa besar ketika kita mengatakan, oh ini haram, oh ini nggak boleh, padahal Allah tidak mengharamkan. Maka hati-hati, yang memiliki hak mengatakan halal dan haram itu Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya tentu. Maka dikatakan innallaha yahkumu ma yurid, supaya kita ini ketika menerima hukum Allah itu hatinya lapang. Artinya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak usah ngomong kenapa nggak boleh. Lakukan. Dan antum lihat jemaah, kita kalau bekerja di perusahaan ya Allah, kita nggak pernah bertanya. Malah dikatakan besok masuk jam 7, pulang jam 3, pakai seragam warna putih. Kira-kira kalau pegawainya ngomong, kenapa masuk jam 7? Terus kenapa pakai baju putih? Saya nggak suka pakai baju putih. Ya sudah, kalau mau resign langsung, pecat langsung. Kalau ikut aturan, yang bikin aturan itu perusahaan apa pegawai? Ya perusahaan lah. Dan kita taat ya. Anak kadang-kala melihat ketaatan tentara itu sama komandannya, Allah. Ngomong apa aja siap dan. Ini baru ngomong kamu siap dan. Apaan yang siap? Belum selesai ngomong. Cuma memang SOP-nya harus siap. Dia tidak memikirkan hal itu berat atau tidak berat, tapi dia mengatakan siap dan dia tahu bahwasanya yang disampaikan komandannya harus taatin, harus diturutin tanpa membantah. Itu ada sumpahnya tentara tuh ada. Melakukan hal itu. Sama Allah kita kok banyak bertanya. Kadang-kadang menawar. Ustaz, benar Ustaz, haram Ustaz. Apa nggak ada ulama lain yang mengatakan itu berusaha untuk mencari. Allahu Akbar. Baik, yang terakhir karena ini bersambung dengan ayat sesudahnya. Ayat kedua di surat Al-Maidah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qalaida wala aminal baitul haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghalalkan sya'airullah, ini jamak syiar, artinya simbol-simbol agama Allah, dengan berburu dalam kondisi berihram. Buruan itu halal. Jadi kita ini memang dilatih untuk mencapai keimanan dalam banyak ibadah. Contohnya, ketika kita berihram, itu istri kita nggak boleh dideketin. Ketika berihram kita nggak boleh tutup kepala, nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh pakai baju biasa kayak gini, nggak boleh apa lagi, nggak boleh pakai wangi-wangian.
Kan ini kita sedang dilatih untuk bertakwa. Tuh yang kecil-kecil nggak boleh, istrimu nggak boleh, nikah ketika ihram nggak boleh, berburu ketika ihram nggak boleh. Padahal semua itu sebelum berihram itu halal. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, itu jadi haram semuanya. Hal-hal yang disebutkan sebagai larangan-larangan berihram. Kapan jadi halal? Ketika tahallul. Awalnya ihram, akhirnya tahallul. Ihram itu mengharamkan, tahallul itu menghalalkan. Salat sama, ada takbiratul ihram. Antum sebelum salat mau makan, mau ngobrol, mau apa, fadhal. Ketika Allahu Akbar, antum mau tanya, ana lupa tadi, antum dari mana? Dia sama tetangganya nggak boleh. Sudah haram, ngomong itu sudah haram. Halalnya kapan? Salam. Jadi memang kita dilatih sebenarnya untuk menjadi lebih bertakwa dengan ibadah-ibadah itu sendiri. Ya, ketika berihram kita nggak boleh dalam kondisi ihram menghalalkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agamanya dengan berburu. Wala syahrul haram, kita tidak boleh menghalalkan bulan haram. Bulan haram ada 4. Bulan apa? Rajab. Dari Muharram yang Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan haram itu. Nggak boleh kita berperang di bulan haram. Jadi memang ada khilaf di antara ulama apakah sudah dihapuskan hukumnya atau tetap. Yang sahih tetap nggak boleh berperang dalam bulan haram kecuali musuh yang memulai perang atau berperangnya sebelum bulan haram. Lalu peperangan itu bersambung sampai masuk ke bulan haram. Tapi kita tidak memulai peperangan di bulan haram kecuali dalam kondisi kita harus bela diri. Ini berkaitan dengan bulan haram. Walal hadi. Al-hadi adalah yang dihadiahkan kepada haram, kepada kota Mekah. Ini datang menghadiahkan binatang-binatang ternak. Jadi dulu ingat Rasulullah SAW ketika haji, berapa yang beliau bawa? 100 ekor onta. Beliau bawa ke tanah haram untuk disembelih di sana. Walal qala'id. Kita berkaitan dengan haji, kita tidak boleh mengganggu. Jadi orang Arab itu mereka tahu kalau onta-onta yang dipersiapkan sebagai hadiah di Mekah, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih onta itu. Jadi onta itu ada tandanya. Jadi orang-orang ketika melihat itu tersesat nih, mereka nggak berani ganggu. Diganggu atau disakitin tidak berani. Dibiarkan mau makan mau apa dibiarkan onta-onta itu biasanya. Kemudian walal qalaid. Dan jangan pula qalaid. Qalaid ini salah satu maknanya adalah pohon-pohon diharam yang dikasih tanda. Qiladah itu kalung salah satu maknanya. Yang dikasih tanda. Atau disebutkan tadi onta-onta yang dikasih tanda itu tidak boleh diganggu. Dan tidak boleh mengganggu orang-orang yang memilikinya. Jadi ada orang di satu pohon dikasih tanda, ini tempat dia, singgah di sana, umpamanya bermalam di sana. Ya udah, ini kekuasaannya dia. Seperti orang iktikaf lah jemaah. Kadang-kadang orang iktikaf kan datang duluan dia. Dia jadikan tiang itu tempat dia taruh tasnya. Tahu-tahu tasnya ada di luar. Siapa taruh di luar tasnya dia? Kau nggak boleh kau ganggu seperti itu. Ini dalam posisi orang sedang berihram, sedang berangkat menuju ke kota Mekah. Wala aminal baital haram. Dan tidak pula kalian boleh mengganggu orang-orang yang berangkat ke Masjidil Haram dalam kondisi dia umrah atau berhaji. Kalian membunuh mereka, yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Atau mereka dalam kondisi sedang mencari rezeki berangkat ke haram. Kan boleh orang haji umrah cari rezeki juga, jualan di sana nggak apa-apa. Kalian jangan ganggu mereka yang mereka mengharapkan karunia dari Tuhan mereka, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, maka silahkan berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai itu kebencian kalian kepada satu kaum yang dulu pernah menghalangi kalian untuk masuk ke Masjidil Haram, lalu kalian melakukan tindakan yang melampaui batas kepada mereka, menzalimi mereka. Nggak boleh. Penduduk Mekah kan pernah berbuat zalim sama Nabi SAW. Tapi jangan sampai kita gara-gara mengingat masa lalu kita berbuat zalim sama mereka. Nggak boleh. Kezaliman itu tetap diharamkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah katakan kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Albir dan takwa ini kalau digabungkan maknanya beda. Kalau sendirian maknanya dua makna itu tergabung dalam satu kalimat ini.
Albir maksudnya melaksanakan perintah, at-taqwa maksudnya meninggalkan larangan. Albir melaksanakan perintah, takwa meninggalkan larangan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini sebuah kaidah jemaah ya. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan dalam permusuhan, enggak boleh kita. Makanya orang yang menolong orang menjual pisau sedangkan dia mau bunuh orang. Kita tahu nih fulan beli pisau ini untuk bunuh orang itu dan kalian jualin, kalian tidak ikut dosa. Ya no, wallahu alam, ana enggak tahu dia mau bunuh enggak bunuh itu kan urusan dia. Nah, kaum mukmin disuruh saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah katakan bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah Allah jelaskan enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, macam-macam Allah jelasin, kalian bertakwa sama Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pedih, maha dahsyat azabnya. Aja jangan main-main. Kita aja takut dipecat sama perusahaan untuk melakukan melanggar umpamanya, dapat SP1, SP2, kita takut. Allah syadidul iqab. Sanksi Allah itu sangat pedih sekali. Hada wallahu a'lam bishawab.